Saat si Tambi pingsan, Wak, saat itu juga Bue Bapak Dodi ini nggak, ya udah pingsan biarin aja, dah. Dia jampi lagi, dibuka lah itu gulungan daun tembakau tadi itu kanan. Kami semua nengok di situ. Di situ. Shock semua ya. Waktu dibuka isi tembakau itu apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wak? Ini berhubung lagi musim hujan nih ya. Jangan lupa ya, Wak, ya, jaga kesehatannya, istirahat yang cukup juga, jaga pola makan, dan buat yang lagi makan nih sekarang ya, selamat makan semuanya. Seperti biasa di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 350. Mantap. Kisah ini tuh bermula saat neneknya Wawa bersengketa tanah sama tetangganya, Wak. Sengketa itu terjadi selama berbulan-bulan sampai suatu ketika neneknya Wawa ini nggak sengaja nebas tanaman di tanah tetangganya ini. Dan tanpa disangka sejak saat itulah mulai muncul banyak sekali kejadian janggal di rumah neneknya Wawa. Mulai dari kaki nenek yang gatal-gatal, nenek dengar suara aneh, ditempelin sosok perempuan, sampai neneknya Wawa ini kena penyakit misterius yang susah kali disembuhkan. Penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Nelly dari Kalimantan Tengah. Halo Kak Nelly. Nah, jadi Wak, kisah ini tuh dialami sama neneknya Nelly yang biasanya dipanggil Tambi sekitar tahun 2016 lalu. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, kita masuk dulu ke latar belakang keluarganya Nelly, Wak, ya. Jadi, Nelly ini tinggal di sebuah desa terpencil di Kalimantan Tengah yang pada saat itu masih kental sekali sama adat istiadatnya, Wak. Dan di sana juga terkenal ada banyak sekali orang pintarnya, ya. Nah, waktu itu Nelly ini tinggal sama bapak, mama, dan juga adik bungsunya yang masih kecil di sebuah rumah panggung. Tapi karena mama bapaknya ini kerja nambang emas di pedalaman dan kerjaan itu juga mengharuskan mereka untuk menginap selama berhari-hari di sana, Nelly ini jadinya lebih sering tinggal sendirian, Wak, di rumah. Soalnya juga adik bungsunya ini dibawa sama mama bapaknya. Mereka biasanya bakal pulang ke rumah setiap beberapa minggu sekali gitu, Wak. Tapi di sini Nelly ini juga nggak sendiri-sendiri kali sebenarnya, Wak, karena rumahnya si Nelly ini berdekatan sama rumah keluarga besar. Tidak jauh dari rumahnya Nelly ada rumah neneknya, itulah Tambi, yang memang tinggal bersama Bue atau kakeknya Wawa, suaminya Tambi, dan juga sama Om Anton, omnya Wawa. Nah, Nelly ini juga sering nginap di rumah Tambi nih, rumah neneknya. Terus di depan rumahnya Tambi juga ada rumah tantenya Nelly, namanya Tante Nisa, anak ketiganya Tambi yang udah berkeluarga. Jadi Nelly masih ada temannya lah, Wak, di situ, ya. Nah, masuk pada suatu pagi, Wak, Nelly ini lihat Tambi lagi bersih-bersih halaman depan rumahnya sampai ke pekarangan samping rumahnya. Pekarangan rumah Tambi ini berbatasan sama tanah milik tetangga, dan di situ juga ada macam pembatas sederhana gitu loh, Wak, sebagai tanda batasnya. Jadi urutannya tuh kayak ini rumahnya Tambi, pekarangannya si Tambi yang ada patok pembatas tadi, terus pekarangan, baru rumahnya tetangga si Tambi gitu ya. Nah, tetangga Tambi ini adalah sepasang suami istri yang udah tua, namanya Bue Bapak Rendi atau Rendi dan Tambi Indu Rendi. FYI, Nat, orang di desa aku itu memang biasanya manggil orang yang lebih tua pakai nama anak pertamanya, Wak. Jadi Rendi ini sebenarnya nama anak sulung dari pasangan tetangga ini. Makanya mereka dipanggil Atok Rendi sama Nenek Rendi gitu ya. Balik lagi. Nah, waktu Tambi lagi bersihin pekarangan tadi, Tambi ini notice kalau patok kayu pembatas tetangga ini bergeser beberapa jengkal ke arah pekarangan milik Tambi. Curiga lah Tambi, karena ini pasti ulah si Atok Rendi nih, kebiasaan dia nih. Tambi mikir kayak gitu, gara-gara memang sebelumnya si Atok Rendi nih juga pernah, Wak, nyopotin pembatas kawat berduri yang dulu dipasang di pekarangan si Tambi, terus digeser sama dia. Tambi menduga ini tuh ya ulahnya Atok Rendi aja biar bisa diam-diam, tapi pasti memperluas tanahnya, digeser-geser ya ke pekarangannya si Tambi. Akhirnya Tambi negur lah si Atok Rendi ini, lagi ada di rumah pula si Atok. Tapi waktu ditegur, Wak, Atok Rendi cuman oh iya cuma iya aja, macam nyepelein gitu loh. Tambi sebenarnya juga udah ada kesal di situ, Wak, tapi dia milih ya udahlah aku sabar aja lah, dan dia memutuskan untuk balik lagi ke pekarangan, lanjut bersih-bersih lagi. Nah, pas lagi lanjut bersih-bersih ini, Tambi nggak sengaja menebas satu tanaman tebu punya si Atok Rendi. Dan karena ngerasa nggak sengaja, ya udah dibiarin aja sama si Tambi, dia fokus nyelesain pekerjaannya lagi. Udah, setelah selesai bebersih, awalnya Tambi memang gak kenapa-napa, Wak. Tapi beberapa hari kemudian, barulah di situ Tambi tiba-tiba ngalamin sesuatu.
Jadi 3 hari setelah bersih-bersih kemarin itu, Tambi ngerasa kakinya nih Wak, dua-duanya gatal-gatal. Waktu dicek sama si Nelly sama si Wawa, ada bentol-bentol ya. Di situ Nelly bilang, ini kayak kena ulat bulu nih Tambi. Tambi kemarin habis bersih-bersih pekarangan kan. Udah yuk kita bawa berobat ke puskesmas saja, kata si Nelly. Akhirnya di hari itu Tambi pun dibawa ke puskesmas terdekat sama Wawa, sama Nelly, dan sama Om Anton, omnya si Wawa ini. Tapi beberapa hari setelah berobat Wak, bukannya sembuh. Kondisi kaki si Tambi ini malah tambah parah. Nggak cuman gatal biasa aja Nadia. Bentol-bentol di kaki Tambi itu udah mulai ngeluarin, mohon maaf, ini nanah dan bau anyir, busuk kali baunya. Selain itu Tambi ini juga sering ngeluh kalau kakinya macam berat kali Wak, sakit kali kayak gitu, nggak bisa jalan Tambi itu. Ngelihat itu, Bue, suaminya Tambi atau kakeknya Wawa ini bilang, ini kayak bukan sakit biasa lah Bu, ini pasti kena pangkihang nih katanya. Nah kata Wawa, Wak, pangkihang ini semacam media berupa minyak khusus yang dipakai untuk ngejaga tanah atau lahan perkebunan supaya tidak dirusak atau diambil sama orang. Nah biasanya si minyak ini bakal disiram ke tanah atau dioleskan ke tanaman yang juga mau dijaga. Dan kalau ada orang yang ngambil atau ngerusak si tanaman yang memang sudah diolesi sama minyak tadi, itu orangnya bakal kena tulah. Itulah si pangkihang tadi. Waktu dengar Bue ngomong itu, Tambi ceritalah kalau waktu dia lagi bersihin pekarangan kemarin, dia memang nggak sengaja nebas apa? Tebunya sih atau Randy. Pak, ini jangan-jangan tebunya udah dipasang pangkihang ini, kata Tambi. Nah karena itu Tambi pun dibawa berobat ke orang pintar yang memang paham soal pangkihang Wak. Dan setelah diobati sama si orang pintar itu, untungnya kondisi kaki si Tambi ini berangsur membaik. Ya, udah agak membaik nih. Tapi rupanya itu baru permulaan aja Wak. 2 minggu kemudian Nadia, kata si Nelly, Tambi ini kembali ngeluh sakit. Dan kali ini yang sakit itu tenggorokannya Wak, bukan lagi kakinya. Buat nelan makanan aja perih kali nenek aku tuh Nadia. Jangankan makan, nelan ludah aja sakit bukan main, kata si nenek itu. Terus gak lama kemudian Wak, bibirnya Tambi nih juga membengkak. Lidahnya berubah warna kehitam-hitaman dan ada banyak benjolan gitu loh Wak, di bibir bagian dalam. Jadi kayak macam sariawan gitu. Makin susah ngomong lagi lah Tambi. Nah, waktu itu Tambi juga udah dibawa ke puskesmas, tapi kondisinya juga nggak kunjung membaik. Bahkan juga nih Wak, ya lama-lama bibirnya Tambi nih sering muncul bekas luka gitu loh, macam abis dikelope, entah abis digaruk sampai berdarah-darah tuh ha. Nah disitulah mamanya Nelly yang waktu itu juga lagi libur bekerja jadi curiga. Mak, ini jangan-jangan mama kena pulih nih ya. Ini beda lagi Wak. Pulih ini apa? Pulih ini semacam media santet yang dikirim lewat makanan. Mama Eneli nanya ke Bue, ke bapak ya kan, Pak, mama ini habis makan apa kok bisa sampai kayak gitu kali? Ya makan nasi kayak biasanya. Tapi kemarin mama juga sempat makan pisang yang dikasih sama Atok Randy, si tetangganya itu. Oh, pisang standar yang ada di dapur tuh. Iya itu dikasih sama Atok Randy tuh. Jangan-jangan pisang yang dikasih pulih pula enggak Pak gitu. Nah. Jadi rupanya Wak, sehari sebelum Tambi itu sakit tenggorokan yang parah kali itu, Atok Randy memang datang ke rumahnya Tambi, ngasih pisang setandan. Katanya dia lagi bagi-bagi pisang ke tetangga-tetangga lain karena juga habis panen. Dan si Tambi memang sempat makan pisang itu. Nggak cuma si Tambi aja, Bue, Om Anton, aku juga makan. Nah dia si Wawa ini juga makan pisang itu. Tapi kalau memang pisangnya dipasang pulih, nah kenapa Bue sama yang lain nggak sakit juga nih Nat, ya kan? Nah kata Wawa, Wak, pulih itu cuman bisa ngenain orang yang udah ditarget aja. Jadi kalau yang ditarget ini cuma Tambi, siapapun yang makan pisang tadi ya nggak bakal kena pulih gitu loh. Yang targetin Tambi ya cuma Tambi aja kena pulih gitu. Nah akhirnya mamanya si Nelly ini pun manggil Tambi Indupro ke rumah. Ini memang namanya Pro Nadia. Ini orang pintar spesialis pulih. Di kampungnya Wawa itu memang banyak orang pintar kan, tadi aku bilang ada spesialis pangkihang, ada guna-guna, ada pulih kayak gitu. Makanya beda-beda yang datang ini. Dipanggil lah si Indupro ini kan. Nah di situ Tambi Indupro ini juga bilang kalau iya Tambi kena pulih, tapi dia nggak tahu siapa pengirimnya Wak. Kemungkinan besar mereka anggap, si keluarganya Wawa anggap itu Atok Randy karena dialah yang kasih pisang terakhir ya kan. Cuman di situ Tambi juga nggak mau uzon Wak, masih sabar Tambi. Udahlah, kalaupun yang ngirim itu betul Atok Randy, biarkan aja, biar Tuhan yang balas, kata si Tambi. Dah, Tambi Indupro ini pun langsung lah mulai ritual penyembuhan. Terus dia juga ngasih macam minyak khusus ke Tambi, kata itu harus dioles ke bibir selama 3 hari. Dan alhamdulillahnya setelah rutin diolesi sama si minyak itu, benjolan di luka bibirnya si Tambi ini pelan-pelan memudar Wak. Tenggorokannya Tambi juga udah mulai gak sakit lagi. Dan Tambi juga udah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi sayangnya beberapa minggu setelahnya Tambi kembali mengalami kejadian yang ini
Ini jauh lebih kasihan lagi, Wak. Bahkan kali ini nggak cuma Tambi aja. Om Anton, Bue, Wawa juga ikutan dapat gangguan. Jadi Wak, setelah sembuh dari pulih kemarin, Tambi ini kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa ya kan. Tambi kembali rajin bersih-bersih rumah dan sesekali juga berkebun di pekarangan rumahnya. Nah, pada suatu pagi waktu lagi berkebun kayak gini, Tambi kembali dibuat kaget gara-gara dia ngelihat patok pembatas tanah di sana itu makin bergeser ke arah pekarangannya si Tambi. Ini gesernya nggak cuma sesenti, 2 senti, sejengkal, 2 jengkal, enggak Wak, 5 meter. 5 meter, bayangkan makin sempit lah tanah si Tambi ini kan. Dan gak cuma itu aja, Tambi ini juga ngelihat pepohonan di belakang rumah si Tambi tiba-tiba mati semua. Padahal di sana tuh ada pohon rambutan, pohon manggis, pohon langsat, lagi berbuah lebat, semuanya mati semua pohon itu. Rontok, semua buah-buah rontok, daun-daunnya pada layu gitu kan. Nah, waktu didekatin sama si Tambi ke pepohonan itu, Tambi nyium ada aroma minyak tanah yang pekat kali dari pohon itu. Di situ Tambi langsung mikir, ini pasti ulahnya si Randy lagi nih, Atok Randy lagi. Soalnya kan Atok ini kan udah berkali-kali kayak gitu kan, Wak. Sebelum-sebelumnya masih dibiarin aja sama Tambi kan, karena Atok Randy cuma memindahkan patok tanah paling sejengkal 2 jengkal. Ini sekarang udah bergeser, Wak, 5 meter. Udah ngerusak buah-buahan di belakang rumah Tambi pula ya kan. Marahlah si Tambi di situ. Tambi langsung nyamperin Atok Randy lagi di rumahnya kan. Atok tuh lagi pula ada di rumahnya, Wak. Langsung lah dibentak sama si Tambi. Randy, Tok Randy, kok ini aku diamin lama-lama makin ngelunjak kok ya. Kok pindahin lagi tuh patok tanah sampai 5 meter. Kok bikin pohon buah-buahku pada mati semua. Kenapa gak sekalian aja kok pindahkan patok rumah tuh sampai depan rumah aku. Kata dia kayak gitu. Marah lah kan si Tambi kan, Wak. Denger itu si Atok Randy ini malah marah lagi. Kok jangan asal nuduh kok ya. Aku gak pernah ya mindahin patok. Orang dari dulu memang di situ kok tempatnya. Itu katanya nggak usah kok kayak gitu. Dasar kok tukang curi kok ya. Nggak ngaku kok lagi. Sana kok ambil aja tuh tanahku. Bawa sana sampai kau mati. Kata dia kayak gitu. Cekcok lah mereka di situ, Wak. Nah, sampai di satu titik waktu lagi cekcok ini, si Atok Randy bilang, sekarang kok bisa teriak-teriak Tambi? Kok bisa teriak-teriak kayak gini ke aku? Tapi ingat, suatu saat nanti kau pasti akan datang lagi ke sini nangis-nangis kau minta maaf. Sampai mati pun aku nggak akan sudi minta maaf ke kau. Kata si Tambi kayak gitu. Makin tegang lah situasi di situ kan. Nah, untungnya Bue, Om Anton, Nelia di sana kan, dan beberapa tetangga yang lain ngelerai mereka. Dipisahin lah ini. Tapi sempat terucap sama Atok Randy kayak gitu kan. Nah, dipisahkan. Sesampainya di rumah, amarah Tambi itu udah mulai mereda. Seharian itu Tambi diam aja Nadia. Dia diam dalam rumah, ditemani sama kami semua kan, Om Anton, Bue. Dan hari itu memang si Nelly nginap di rumahnya Tambi, Wak. Mau bapaknya berangkat kerja lagi. Udah, Tambi tenang kayak gitu. Nah, awal ya dari siang itu sampai sore nggak ada apa-apa. Sampai malam harinya, waktu si Nelly ini mau siap-siap tidur di kamarnya Tambi, Nelly memang tidur sama Tambi, Wak. Nelly ini, si Wawa ini tiba-tiba ngerasa kamar tuh dingin kali macam pakai AC, lebih pakai AC aku rasa dingin kali. Terus nggak lama lampu minyak di kamar itu tiba-tiba mati, kayak ada yang niup gitu loh. Padahal posisi kamarnya si Tambi ini, Wak, nggak ada jendela, jadi nggak ada celah buat angin masuk juga, angin kenceng masuk gitu nggak ada. Terus nggak lama Nelly sama Tambi ini dikejutkan sama suara benda jatuh di atap rumah. Wah, itu suara kencang kali. Apalagi atapnya rumah si Tambi ini kan dari seng, Wak. Jadi waktu jatuh tuh sampai berdengung telinga kami Nadia. Tambi bilang, apa nih? Pohon tumbang gak? Keluar ya Nelly, keluar katanya gitu. Nah, pas sudah sampai di luar, ternyata di luar rumah itu ada Bue, ada Om Anton, ada Tante Nisa, tante yang tinggal di depan rumahnya Tambi itu lagi ada di luar, Wak. Rupanya mereka yang di luar ini juga dengar suara benda jatuh tadi. Makanya mereka keluar buat nyari sih sumber suara itu. Tapi herannya, Wak, waktu dicek nggak ada benda apapun di atap rumah Tambi itu, nggak ada. Penyok pun nggak atap rumah tuh Nadia. Padahal tadi suara kencang kali kan. Nah, di situ firasat Nelly jadi nggak enak. Soalnya kata Wawa, orang-orang di desanya Wawa ini percaya kalau ada suara yang tidak ada wujudnya, bisa jadi itu pertanda tidak baik. Dan di sana, Wak, juga ada mitos kalau kau dengar sesuatu yang tidak nampak wujudnya, nggak boleh dikomentari. Nggak boleh dikomentari. Itu bisa aja pertanda ada orang yang lagi ngirim guna-guna ke sekitar tempat itu. Dan kalau orang yang disasar guna-guna itu sampai ngomong atau berkomentar soal suara itu, si orang itu bakal langsung kena kirimannya. Langsung seret kena loh. Nah, Nelly ingat tadi waktu si suara benda itu jatuh, Tambi kan berkomentar ya kan. Tambi bilang apa? Apa itu? Nah, kayak gitu kan. Makanya perasaan Nelly jadi nggak enak. Takutnya Tambi ini dapat kiriman dari orang. Soalnya kan juga beberapa waktu kemarin Tambi ini sempat sakit-sakitan kan, Wak. Udahlah lagi dikirim, disambut pula sama si Tambi dengan berkomentar tadi. Apa nggak panik aku di situ, Nat? Dan ternyata itu bukan sekedar firasat aja, Wak.
Karena langsung besoknya musibah besar betulan nimpa si Tambi. Setelah kejadian malam itu, Wak, besoknya ya waktu udah tidur nih, Tambi tiba-tiba kebangun gara-gara dia ngerintih sakit. Aduh katanya. Nah, Nelly yang tidur sebelahnya ikut kebangun juga. Tambi kenapa? Dadaku sakit. Ini kayak ada yang nyakar kata gitu. Nah, dengar itu takut si Nelly kan, Wak. Nelly langsung lah bangunin Buwe sama Om Anton ya kan. Nah, habis itu mereka bertiga balik lagi ke kamar si Tambi. Waktu nyampe di sana mereka semua ngelihat wajah Tambi tuh Nadia udah pucat kali. Nah, udah kayak udah terengah-engah macam orang udah sesak napas. Tambi juga ngerintih kesakitan sambil dia megangin dadanya. Nah, ngelihat itu Buwe langsung minta Tante Nisa sama suaminya untuk manggil Buwe Bapak Dodi. Ini orang pintar lagi, Wak. Yang tadi gue bilang orang pintar banyak kan. Nah, malam itu juga Tante Nisa sama suaminya motoran lah ke desa sebelah untuk manggil si Buwe Bapak Dodi ini. Buwe Bapak Dodi memang tinggal di luar desa, Wak. Beberapa saat kemudian Buwe Bapak Dodi datang di rumahnya Tambi. Buwe Bapak Dodi ini langsung ke kamar buat ngecek kondisinya si Tambi kan, Wak. Diperiksalah denyut nadinya Tambi, dibacain lah jampi-jampi juga. Buwe Bapak Dodi ini juga ngolesin sesuatu di dadanya si Tambi sampai Tambi ini udah nggak ngerintih kesakitan lagi, dioles, diusap-usap lah kayak gitu. Nah, habis itu Buwe Bapak Dodi ini bilang ke suaminya Tambi, istrimu sudah diguna-guna, Pak. Ini nggak usah aku sebut namanya, kalian juga pasti tahu kan siapa orangnya. Dia sakit hati karena perkataannya si Tambi. Dibilang sama Buwe atau Randy ya Pak katanya. Buwe Bapak Dodi cuma diam tapi dia ngangguk gitu. Terus sekarang gimana? Istri saya bisa disembuhin nggak nih Buwe gitu kan? Untuk sementara ini kita lihat dulu ya. Kalau sampai 3 hari besok Tambi masih sakit, berarti orang itu belum nyabut guna-guna ya kata dia gitu. Dah tuh betulan kami tunggu dia 3 hari ya kan. Sehari 2 hari pertama kondisinya Tambi sempat lebih stabil tuh Nat. Tapi di hari ketiga ini bertepatan pula malam Jumat tuh Nat. Ternyata sesak napasnya si Tambi ini kumat lagi. Bahkan astagfirullahaladzim kali ini katanya si Tambi itu macam ada sesuatu yang digerak-gerakkan di dalam dadanya. Kayak ada yang bergerak gitu. Macam ada binatang kecil yang menuhin dadanya Tambi itu loh. Makin kesakitan lah Tambi di situ. Akhirnya malam itu juga Buwe langsung manggil Buwe Bapak Dodi tadi lagi ke rumah. Nah, pas tahu kondisinya Tambi makin parah di hari ketiga pula ya kan. Buwe Bapak Dodi langsung ngambil selembar daun tembakau. Ini daun tembakaunya Nat, ada dekat rumah aku. Aku yang ngambil tuh daun tembakau. Terus si daun tembakau ini ditempel lah di dadanya Tambi sambil dibacain doa-doa ya kan. Nah, habis itu diambil daunnya, digulung daun itu pelan-pelan, Wak. Jadi macam lagi ngelinting rokok, digulung pelan-pelan. Waktu digulung tuh Nadia Tambi udah teriak wah gitu kan. Tapi enggak, di Buwe Bapak Dodi tetap dia sambil ngos-ngosan kan digulung-gulungnya sampai di gulungan terakhir set pingsan si Tambi. Saat si Tambi pingsan, Wak, saat itu juga Buwe Bapak Dodi ini enggak ya udah pingsan biarin aja dah. Dia jampi lagi, dibuka lah itu gulungan daun tembakau tadi itu kanan. Kami semua nengok di situ. Di situ. Shock semua ya. Waktu dibuka isi tembakau itu apa? Belatung. Nah, dibuka nih. Dibuka, waktu dibuka set ini belatung sebanyak-banyak. Astagfirullahaladzim merinding aku. Belatung. Buwe sampai nangis waktu nengok. Ngapain istri aku kok diguna-guna sampai separah ini? Belatung. Buwe Bapak Dodi waktu itu juga bilang orang yang ngirim ini sengaja mau nyelakain Tambi. Dia mau bikin Tambi menderita sebelum Tambi nanti meninggal kata dia gitu. Dan satu-satunya cara biar guna-gunanya itu dicabut, Tambi harus minta maaf ke orang itu. Kata Buwe Bapak Dodi. Buwe sama yang lain, Buwenya Wawa nggak terima lah orang yang salah dia, ngapa pula si Tambi yang minta maaf ya kan? Akhirnya di situ Buwe Bapak Dodi cuma nitip ya udah. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Aku nggak menjamin habis ini Tambi sembuh total ya. Aku cuma bisa ngangkat sebagian penyakitnya aja. Selebihnya kalau nanti Tambi kenapa-napa lagi, udah kalian adain aja sangyang. Sangyang ini Nat, ritual minta bantuan ke leluhur kata si Wawa. Ya udahlah Buwe gitu, makasih ya Buwe. Udah Buwe Bapak Dodi pulang ya kan. Nah, setelah kejadian kemarin, Wak, katanya si Wawa penyakitnya Tambi ini masih datang lagi, Nat. Masih sakitnya selalu kambuh hampir setiap malam. Dan gejalanya sama, dadanya sesak, macam dicakar sesuatu. Dan yang kali ini, bahkan setelah udah digulung pakai apa itu tadi, Wak, mohon maaf kali. Area vital di bawahnya Tambi ini juga kerasa sakit, macam dicakar-cakar benda tajam katanya. Sampai-sampai, astagfirullah, waktu buang air kecil, Wak, darah yang keluar.
Dah Tambi akhirnya cuma bisa rebahan aja di kamar karena memang udah lemas sekali juga badannya. Udah kami bawa ke rumah sakit yang ada di kota tuh, kami angkut rame-rame, tapi pihak rumah sakit bilang nggak apa-apa, sehat. Karena Tambi waktu datang di sana ya kondisinya nggak kenapa-napa. Tambi tuh kambuhnya malam, Wak. Ditunggu sampai malam kami cari di situ. Nggak kenapa-napa di rumah sakit. Udah ditunggu sampai malam, biasa jam-jam segini nih Tambi kumat. Nggak. Sehat-sehat aja, di ronsen normal, nggak ada catatan penyakit medis apapun. Udah. Tambi dibawa balik lah lagi kan, dirawat lah di rumah. Sampai di satu titik, Wak, pihak keluarga kami tuh udah hampir nyerah sama penyakitnya Tambi. Udah dibawa berobat kemana-mana, nggak ada kemajuan. Udah dipanggil orang pintar juga, masih juga tetap kambuh sakitnya ya kan. Akhirnya, mau tidak mau, mereka menuruti saran dari Bue Bapak Dodi kemarin. Apa? Tambi minta maaf ke orangnya, ke Atok Randy. Itu yang mereka lakukan. Mungkin memang ini cara terbaik ya kan. Nah jadi di siang itu Bue datang ke rumah Atok Randy. Bue yang pergi. Tambi kan nggak bisa bergerak. Pergi ke tempatnya si Atok Randy. Tok, aku tahu istri aku udah bikin kau sakit hati. Aku mau kau maafin dia. Tolonglah datang ke rumahku sekarang. Istri aku mau minta maaf sama kau, kata si Bue. Di situ kata Bue, Nadia, aku nggak ikut ke sana memang. Kata Bue waktu dia ngelihat ekspresinya si Atok Randy, senyum-senyum Atok tuh, Nat. Gitu. Tapi mau dia pergi, Wak. Gila Atok Randy nih ke rumahnya si Tambi, kan nemuin Tambi. Di situ, Wak, dalam kondisi yang udah pucat, udah lemas sekali si Tambi nih Nadia. Tambi nangis minta maaf. Maafin aku Atok Ren. Maafin aku udah nyinggung perasaan kau. Kau cabutlah ini semua. Kau cabutlah guna-guna ya. Aku udah gak kuat lagi Atok Randy katanya. Digitukan, senyum-senyum Atok Randy, Wak. Terus kalian tahu dia bilang apa? Udah lama loh aku nunggu kau minta maaf. Kemarin ngeri kali gaya kau teriak-teriak di rumah aku. Lemah kau rupanya kan. Digitukan sama Tok Randy, Wak. Denger itu Nat, jangankan Bue sama Om Anton, aku juga macam paham kan kalian emosi gimana? Bisa-bisa ya udah kau yang ngirim, udah divalidasi kan sama dia kan? Kan ditanya, aku tahu kau ngirim guna-guna, udah lama aku tunggu kayak gini, ha. Apa dia kenapa kalau bukan dia, kenapa dia nggak marah bilang kayak gitu ya kan? Udah mana kau yang ngasih guna-guna, sekarang masih kau hina juga Tambi, Wak. Tapi situ kami mesti nahan, kami tahan demi apa? Demi kesembuhannya Tambi. Dah minta maaf lah kan. Setelah si Tambi ngomong minta maaf, Atok Randy minta segelas air. Minta air katanya. Aku yang bawain, ada aku yang bawakan air itu, macam ludah air itu kan. Tapi udah dikasihlah air itu, sudah bacain jampi-jampi. Dikasihlah air itu ke si Tambi. Nah minumlah. Dah ya, aku cabut. Langsung pergi dia, Wak. Langsung pergi ninggalin kami Nadia. Nggak ada penjelasan apa-apa, nggak ada rasa bersalah. Dia ninggalin Tambi dan kami di sana semuanya dengan perasaan yang masih lagi nahan emosi itu. Udah pergi. Udah diminumlah sama Tambi si air itu. Awalnya mereka sempat, atau keluarganya si Tambi ini sempat berharap semuanya udah selesai sampai di situ karena dia. Kami juga pikirnya udah nih, udah selesai, dia udah maafin, dia juga udah mencabut kata pakai air itu kan. Ternyata belum, Wak. Beberapa hari setelahnya penyakit Tambi masih kambuh juga. Bue menduga ini Atok Randy udah bohong nih. Dia nggak betul-betul ngecabut guna-guna itu dari tubuhnya Tambi. Masih kambuh. Akhirnya di sini Bue pun memutuskan untuk mengadakan sangyang atau ritual minta bantuan ke leluhur. Dipanggillah Atok Hadri, Wak, namanya. Ini orang yang memang biasa ngadain sangyang di rumah. Atok Hadri ini pun langsung meriksa kondisinya Tambi yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kata Wawa sekedar ngedipin, buka mata, ngedip mata tuh udah macam susah kali Nadia. Terus di situ Atok Hadri pun mulai duduk bersila di samping ranjangnya Tambi sambil memejamkan mata dan baca sesuatu. Bue, Om Anton, Tante Nisa, Nelly, Bapak, Mama Nelly, semualah keluarga besar ada di sana buat menyaksikan langsung ritual itu. Nah nggak lama, waktu suasana itu lagi hening-heningnya, Wak, Atok Hadri ini tiba-tiba wah, dia teriak kencang kali kan, suaranya melengking. Suara cewek. Terus matanya Atok Hadri ini membelalak, lidahnya njulur keluar dan kuku kakinya tuh kayak gitulah, kerasukan, kemasukan si Atok Hadri ini. Takutlah semua orang di situ. Nah nggak lama sosok yang lagi ngerasuki Atok Hadri ini bilang, darahnya udah diserahkan sama aku. Kami udah terikat. Sampai kapanpun aku akan terus minum darah yang keluar dari situ. Dia nggak akan sembuh. Kalau dia sembuh, orang satunya akan mati. Wah, ketawa deh.
Merinding, kerasukan dengan si Atok Adri ini. Nggak lama si sosok tadi itu keluar dari tubuhnya Atok Adri, Wak. Di situ tuh minta air. Dia langsung minta segelas air, diminumlah sampai habiskan sambil dia menenangkan diri. Nah, waktu udah tenang, Wak, si Atok Adri ini cerita kalau sosok yang baru saja ngerasukin dia itu adalah sosok yang dikirimin sama si Atok Randy inilah, si sosok yang masih ada di situ. Nah, sosok ini wujudnya perempuan, rambutnya panjang, Nat katanya, kuku tangannya juga manjang macam cakaran gitu, dan dia selalu berada di kamarnya Tambi. Dari awal dia memang ada di kamarnya Tambi. Pas malam itu tiba, sosok itu akan mencakar-cakar dada dan mohon maaf area itunya si Tambi. Sampai air kencing Tambi berubah jadi darah. Nah, darah itu yang dimau sama si sosok ini, Wak. Atau Adri juga bilang, Tambi udah gak bisa disembuhin, kondisinya sudah parah kali. Jadi kalian harus ikhlas. Dengar itu apa nggak menangis semua kami yang ada di situ, Nat. Kami juga nggak tega lah ngeliat Tambi semenderita itu sepanjang waktu ya kan. Dibilang kayak gitu harus ikhlas pula. Dan sebulan setelah ritual sangyang itu dilaksanakan Nadia, kondisi Tambi tambah ngedrop. Sampai suatu hari Tambi udah nggak bisa gerak sama sekali, Wak. Nggak bisa gerak. Dicek hidungnya udah nggak bernapas, mata yang membelalak terbuka, mulutnya tenganga, dan lidahnya Tambi mohon maaf keluar. Cuman anehnya jantungnya masih berdetak, masih napas gini nggak ada, di gini masih terasa. Dipanggillah bidan, dipanggillah orang pintar ke rumah kan, dan disitulah baik bidan maupun orang pintar bilang ini Tambi aslinya sudah meninggal, cuman jiwanya masih ditahan sama si sosok perempuan tadi, makanya jantungnya itu seolah-olah masih berdetak. Baru udah meninggal, Wak. Barulah setelah itu dikeluarkan lah sama si orang pintar ini. Barulah entah diapain, jantungnya Tambi udah gak berdenyut lagi. Terus habis itu langsung matanya ketutup, mulutnya ketutup. Meninggal Tambi hari itu, Wak. Dimakamkan di hari itu juga. Dan kalian tahu? Kalian tahu, Wak? 40 hari setelah Tambi meninggal, keluarganya Wawa dengar ada suara teriakan dari arah rumahnya Tok Randy. Disamparnya lah semua sama warga ke sana kan. Rupanya Tok Randy juga baru meninggal dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya kaku, matanya melotot, lidahnya julur keluar, dan dadanya kayak ngebusung gitu. Kami semua nggak tahu penyebab pastinya apa Nadia, tapi orang-orang di sana semua pada percaya kalau si Atok Randy ini mungkin lagi diserang balik sama si sosok perempuan yang dikirim ke Tambi. Karena Tambi kan udah meninggal kan. Datang dia ke sana mungkin minta apa segala macam nggak tahu. Wallahu alam, tapi Tok Randy nyusul. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Tambi, neneknya Wawa, berawal dari sengketa tanah atau Randy ini sampai tega mencelakai neneknya Wawa atau tetangganya sendiri loh. Padahal dari awal Wak, atau Randy kan memang udah salah ya kan, dia ngambil tanah nenek, tapi giliran ditegur malah ngirim santet pula ke nenek. Dan sampai akhir hayatnya pun atau Randy ini nggak ngerasa bersalah sama sekali, Wak. Dia nggak minta maaf sama Tambi ya kan, sama keluarga Tambi juga nggak minta maaf. Yang ada orang itu yang minta maaf sama mereka. Semoga kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat serakah, iri, dan dendam macam Atok Randy ini, Wak ya. Selalu jaga sikap, jaga lisan, dan jangan pernah menyakiti hati orang lain. Dari sini aku juga ikut berbelasungkawa untuk Tambi, neneknya Wawa. Semoga Tambi ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.